Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'an baitihi wa jami'an anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin ulama wal amilin wal awliya'il muqarrabin wa ila jami'in susanilanya wa ila jami'an wa abaina wa ummahatina wa ustadina wa ustadina wa masyaykhina wa ila jami'in mabana dan ada tarbiyah, ada talim, ada tahdiyah min kulli ila malikina tarbiyah nijalahu ma'awanan la hadwati ila hadwati ridallah fi kulli zamanin wa bi kulli hadin wa kulli mamadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila wa ususan ila sahibi hadal ma'had awsali aburuhi Allahumma jaza'u tarbiyah hajatan wasilatan ila manhajat alaih wa usulihi min amim abnaihi wa usulihi min kulli man nasara ila hada mahal wa kulluhum biridillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kita lanjutkan kajian abadi yang temanya bid'ah. Bid'ah sekarang kita ambil dari keterangan dari tauhid. Kita sampaikan tentang bagaimana tauhid memandang al-bid'ah. Ilmu tauhid yang digedang oleh Imam Asy'ari Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mudah-mudahan semua orang Wahabi atau orang siapapun akan menggunakan ilmu tauhid yang dikomandani beliau pada tahun 100 Hijriah. Kiranya bertauhid bukanlah dari Al-Quran. Kita iman kepada tauhid adalah karena kepada Quran karena adanya tauhid. Tauhid bukanlah upaya yang dipaksakan oleh diri kita untuk mengakui adanya Allah. Tapi ada teori yang di sana sudah disebutkan wujud kita, bako dan seterusnya. Itulah karya beliau-beliau yang mengambil berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nanti kita akan bahas bagaimana bid'ah yang oleh beliau-beliau, yang oleh para imam di saat sudahkah didengungkan bid'ah pada tahun itu. Lalu kepada siapa bid'ah itu diarahkan?
Ini para pemirsa, bid'ah adalah buatan dari ahli sunnah wal jamaah yang dipimpin oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang untuk memberikan satu reaksi terhadap gerakan-gerakan nanti kita sebutkan. Jadi bukan buatan mereka yang orang anti ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita yang membuat kita anti serang? Apakah kita akan seperti orang-orang lain, senjata makan tuan? Yang hati-hati mereka. Kami akan bongkar seluas-luasnya kebodohan Anda di dalam melempar panah kepada busur panah itu sendiri. Mungkinkah busur panah akan menghantam pada cangkangnya panah? Ini perlu Anda pikir. Terlalu bodoh Anda menyerang ahli sunnah wal jamaah yang menggunakan bid'ah. Di mana batasan hadis bid'ah itu? Nanti akan saya sampaikan. Tidak semerta-merta bid'ah sampai sekarang masih didengungkan. Ini para pemirsa. Kalau Anda mau melihat, kalau Anda punya ayam, maka yang cari yang siapa yang bertelur ayam itu ayamnya ngaku. Yang berkotek bertekok-tekok apa itu? Apa namanya bahasa Indonesianya? Ya, berkokok. Oh, udah berkokokan lakinya. Pawi kan berkokok ini. Laki perempuannya apa? Berkotek. Nah, itu yang bertelur. Nah, kalau Anda yang berkotek, Anda yang bertelur. Apa Anda punya kitab-kitab yang memalukan Anda? Kiai kok diserang. Santri-santrinya kiai kok diserang bid'ah. Dikira siapa mereka? Ini saya sampaikan para penggagas bid'ah. Bangsa Indonesia sudah bersatu, yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk memekikkan kemerdekaan. Sampai jangan bilang Bung Karno yang memekikkan. Yang memekikkan. Siapa Bung Karno? Salah satu muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Salah satu bimbingannya Kiai Hasyim Asy'ari. Di saat kemerdekaan, ya, Bung Karno mau memerdekakan, mau merebut Irian Barat. Kepada siapa datangnya Bung Karno? Kepada Kiai Waspuro. Tanya bagaimana Kiai saya mau ngambil itu milik kita ini, Irian Barat itu. Ya ambil aja milik. Ya omongnya Kiai ngomong ambil aja. Disangoni wirid sama, ya itu aja. Para pemirsa, ini bayangkan, andai kata ini di saat mengumumkan kemerdekaan itu, melaksanakan proklamasi, ya, ini maaf ini, andai kata saya dengan santri-santri saya ini yang baca proklamasi, hancur lebur di bom Belanda, nah, Jepang ada di sampingnya itu. Kalau setelah kemerdekaan, setelah proklamasi, tidak berani. Tapi sebelumnya kan dihancurkan lapangannya itu. Mau proklamasi di mana? Ini tidak pernah mikir. Makanya coba itu masjid yang didirikan oleh Bung Karno, yang diresmikan oleh Bung Karno pada tahun itu masih sederhana sekali. Siapa yang beri nama masjid itu? Ya Hasyim Asy'ari. Apa namanya? Istiqlal. Apa artinya Istiqlal? Kemerdekaan. Kenapa kok tidak Istiqlal? Minta keringanan. Kok bahasanya dipakai Istiqlal?
Padahal Istiqlal itu minta diberatkan atau minta sedikit maknanya. Nah itulah bahasa-bahasa gharib. Dia akan bisa mengartikan apa Istiqlal itu. Paling dia lihat di komus. Tapi kalau saya gunakan dengan muskilatul huruf, dengan ilmu bayan, tidak akan ketemu mereka memaknai. Dilihat itu gambar kemerdekaan yang asli. Mudah-mudahan masih gambar proklamasi yang asli. Mudah-mudahan masih. Siapa di balik Bung Karno itu? Yang pendek jubahan itu. Kalau tidak ada itu saya kira meledak itu dari atom Jepang itu. Tapi kalau ada itu, apa ya? Dibuktikan lagi kedua-duanya. Di mana? Di Surabaya. Siapa yang membunuh Jenderal Malabi? Banser Pak itu Pak. Yang membunuh itu. Siapa yang nyuruh? Siapa yang memberi saktian? Nah itu. Kenapa lari pontang-panting? Ini tolong para teman-teman sesama Islam berbeda pikiran. Masa tidak bisa sih? Ayo kita satukan. Caranya bagaimana cara menyatukan? Mudah. Sama-sama punya buku namanya yang sudah ada di internasional. Sama baca di situ sudah. Akan ketemu semua. Dunia ingin sudah menyatukan Islam dengan terbit yang namanya Maktabah Syamilah. Tinggal baca. Di HP panjenengan itu ada Play Store. Di Play Store dilihat itu. Maktabah Syamilah, ada yang terjemahan gitu. Tinggal buka. Kenapa Anda pakai buku sendiri yang didelik-delik? No. Tunjukkan bukunya Anda itu buku apa. Ini yang pertama. Yang kedua, pernahkah Anda berpikir kenapa Pangeran Diponegoro itu diusir di Makassar? Kenapa? Tidak pernah berpikir. Pangeran Diponegoro yang ada di Ambarawa atau di mana itu diusir di Makassar, diungsikan. Kenapa? Karena dibunuh tidak bisa. Pasukan Belanda itu dengan tentara tanknya yang lengkap, begitu mendengar gerehnya kudanya Pangeran Diponegoro itu macet semua Pak. Berhenti, macet mesinnya. Kudanya siapa yang dipakai Diponegoro? Kudanya Nabi Musa. Yang kemarin masih ada di Kiasat itu. Itu para pemirsa. Jadi itulah. Malulah kita para pemirsa kepada para ulama. Tidak hanya berjasa kepada Islam Anda, tapi berjasa mendirikan bangsa. Sampai Ki Hasyim Asy'ari ya membuat sebuah makalah yang karena gemarnya orang NU sampai dikatakan hadis. Itu padahal makalahnya Imam Ki Hasyim Asy'ari sendiri. Itu tidak ada itu. Dasar pemikiran dari manapun tidak ada. Apa namanya? Hubul waton minal iman. Bukan hadis itu. Seperti an-nadhofatu minal iman. Masa hadis ada segitu? Nah. Ini kebangsaan. Ya saya tidak ngomongin kecintaan bangsa NU enggak. Kebangsaannya orang NU yang sudah merasa makan minum ngengek kencing di Indonesia dituangkan dalam pedoman Imam Ki Hasyim Asy'ari dengan hubul waton minal iman. Tidak ada bangsa NU. Saya katakan bangsa NU inilah yang menolak adanya. Begitu komando kiai sepakat. Kalau sudah zaman era politik para pemirsa,
Jangan bicara Islam, bicara NU. NU mesti akan bertunduk sama Kiai. Katanya Kiai ya sudah. Kenapa? Tidak bisa istiharah kita ini. Istiharahnya bisa, hasilnya tidak ada. Itu para pemirsa. Kiai Hasyim Asy'ari membentuk suatu makalah hubul waton minal iman. Itu 40 hari puasa. Tidak segampang itu. Tapi ingin menunjukkan bahwa kebangsaan NU ini sudah tidak bisa diragukan. Cara mengusir NU Belanda, Kiai Hasyim Asy'ari dengan kelompok NU-nya. Di saat Belanda pakai celana, orang Indonesia pakai sarung. Di saat orang Belanda pakai sandal, kita pakai terompa, lompen. Itu cara Kiai Hasyim Asy'ari membuktikan. Para pemirsa, ini seluruh bangsa Indonesia, seluruh teman-teman saya, sahabat saya yang sudah komen ngaji. Nanti akan saya sampaikan sebenarnya apa yang terjadi kita ini. Kalau kita lihat pemirsa, sebuah gerakan yang akan memandui Indonesia menjadi sebuah khilafah, ini sudah terjadi di mana-mana di negara lain. Khilafah itu adalah sebuah politik yang diciptakan oleh negara-negara Barat yang dikomandani oleh negara mana itu saya tidak jelas, yang ingin menjebol Islam dari akarnya, lalu mereka akan nunut ini. Momennya menyatukan Islam, tapi isinya kosong. Sama saja seperti sekarang. Dulu, Pak, kita tahu air ada di mana-mana. Di depan ini airnya besar, di got itu. Begitu gotnya dibenahi, airnya yang tidak. Nah, seperti itu nanti Islam apa yang terjadi. Bendera ada di mana-mana, tapi ajarannya sudah bukan Islam. Ini saya mengutip dari Ketua PBNU. Bagaimana caranya mengatur dunia khilafah? Dan itu belum terbukti. Dan Indonesia ketinggalan. Tidak pernah baca informasi kalau mau mendirikan negara khilafah. Di Amerika, di Texas, di mana-mana sudah pondok pesantren di sana berdiri. Di Saudi Arabia sekarang sudah mulai, sudah menggema ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sudah di mana-mana. Ini tidak akan mungkin terjadi. Indonesia sudah diikrarkan oleh dunia bahwa pusat budaya Islam adalah di Indonesia. Arab Saudi membangun sebuah mega proyek yang nanti menempati Jawa Tengah. Apa itu? Budaya Islam. Kenapa ditempatkan di Indonesia? Yang dimaksud adalah budaya Islam itu identik dengan budaya NU. Dicek itu tempat-tempatnya itu. Ini para pemirsa, supaya panjenengan tahu, orang-orang yang mau mengembangkan khilafah, senjatanya khilafah satu, bid'ah. Ini sejak berdirinya Hizbut Tahrir di Indonesia, maka ini kata-kata bid'ah menyeruak bagaikan jamur di musim. Tidak terdengar dulu. Dan lucunya, kenapa hanya satu orang yang bilang dari kelompok itu saja? Ini apa karena ada sesuatunya? Katanya orang pondok dapat sayun. Mari pemirsa, dengan doa-doanya para ulama, para kiai, saya yakin
Anda hanya kehabisan energi aja untuk menghabisi NU di Indonesia. Dilihat NU di Indonesia dulu hanya ada di Ngampel, hanya ada di Surabaya, ya, tempat singgahnya Sunan Ngampel. Ada yang mencibir orang NU Indonesia, membawanya adalah seorang pedagang. Pedagang. Sunan Ngampel memang datang ke Indonesia bukan hanya untuk pedagang. Itu tuduhan mereka untuk menjatuhkan mental daripada orang NU. Tapi percayalah, yang didagang pemirsa bendanya sendiri. Yang dilarang oleh Allah mendagang ayat-ayatnya Allah seperti yang terjadi sekarang ini. Saya jelaskan pemirsa. Ini, saya punya beberapa kiai yang kos. Kiai Hamid, apa pekerjaannya? Jual jam dari Pasuruan ke Malang. Jam arloji, jam yang dulu kelunang-kelunang itu. Jual jam, Pak. Dari Pasuruan ke Malang. Pasar lama itu. Cerita beliau saya. Loh, Rasulullah juga begitu. Dalam sebuah ayat sebutkan itu, wa kana lirasulin ayat anumun atau ama yang syilal aswaq. Rasulullah itu ke pasar, Pak. Beli nasi, beli dagangan. Ya untuk makan, jelaskan di situ. Lalu siapa lagi? Sekarang banyak bapaknya Ki As'ad. Ada apa di hutan? Ya memang dia pekerjaannya. Tanam-tanam di situ. Di hutan sebagus, belum ada jalur ke sana. Kenapa ya siapa ada di pojok sana? Pasar Gebang. Saya tunjukkan Pasar Gebang Jember. Siapa yang pendirinya? Masa ada yang tahu? Kiai Siddiq. Kiai Siddiq. Maka Pasar Gebang itu dengan pondoknya Siddiqiyah itu hanya jarak dileti jalur itu, Pak. Yang dulu sekarang kan sudah dirubah jalurnya. Pasar Gebang ini pondokan. Apa jualannya? Jualan kasur. Jual kasur. Buat nyainya buat kasur, beli kapuk, dijual. Tapi dulu tidak ada pasar itu. Dari mana dia Pak Yainya? Dari Jawa Tengah dibawa ke tempat itu. Lama-lama buat, ya masih hutan dulu, Pak. Nggak ada. Kiai dulu main tas cari uang, cengar-cengir di depan mik. Nggak ada, Pak. Dakwahnya Kiai dulu mengorbankan keringat dan darah. Malam doakan, pagi siang diparani santrinya. Nah, salah satu contoh ini, kiainya Pak Baikuni ini, Mbah Nuruddin. Saya tahu dari sana. Ada bupati ke sana. Apa? Aku akan bebek. Balik. Aku akan bebek. Ngurmat bebek nih. Kali wedhus. Enten teng niku. Enggak kepengin seperti kiai-kiai. Mudah-mudahan pemirsa yang ikut saya, mari. Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Rasulullah orang yang punya hak paten, ya, hak paten terhadap agama Islam.
kalau sampean bersyahadat tidak dengan Muhammad Rasulullah, Allah hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah, batal Islamnya. Kalau tidak menyebut Muhammad. Loh, nama Muhammad itu jadi taruhan. Jadi taruhan sampai masuk surga atau masuk neraka. Tapi insya Allah kalau sudah menyebut nama Muhammad tidak akan masuk neraka. Lupa Anda siapa Nabi Muhammad? Menyebarkan Islam sampai dipermalu-malukan. Yang apabila penyebaran Islamnya dengan memperbanyak keturunan yang harus kawin, maka di saat Nabi kawin beberapa istri, Nabi Muhammad sebutannya gigolo oleh mereka. Siapa mereka? Siapa yang menyebut? Orang-orang yang ngongkon mau merusak kiai-kiai ini. Ini baru pemirsa, harus hati-hati. Bid'ah adalah senjata untuk mengacau balaukan. Saya terangkan ini semua yang mendengarkan ini, kebetulan dari jamaah saya sudah, katanya saya takil mulai kohri sampai kurak. Jamaah saya ini mulai kohri sampai kurak. Yang model apa ada. Dan saya sebutkan, tolong nanti ini di daerah kerjanya masing-masing pertahankan daerah negara kesatuan Indonesia dengan menolak bid'ah seperti yang disampaikan oleh provinsi daerah Aceh. Ini bagi teman-teman, nanti akan ada wasiat dari saya lewat messenger yang saya buat. Tolong Bapak kepolisian, Bapak aparat penegak hukum, hendaknya jeli di dalam. Kasihan masyarakat nanti. Ini sudah kacau balau dengan adanya corona, masa akan ditambah dengan adanya bid'ah? Apa tujuannya para pemirsa? Bid'ah itu mereka buat untuk meragukan sampean ibadah. Sampai mau berdoa angkat tangan, dibid'ahkan. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Sampean salat subuh pakai kunut dibid'ahkan. Sampai membaca bismillah dibid'ahkan. Lalu yang enak baca bis Abu Jahal, yang bismillah dibid'ahkan. Hukum mau bismillah itu bid'ah itu. Yang enak bis Abu Jahal, bismi Abu Jahal. Para pemirsa, bagaimana bangsa ini kalau sudah ibadah ragu-ragu? Mari kita kaji di sini sebentar sebelum saya memulai materi. Saya kehabisan waktu, kehabisan. Ini para pemirsa, semua bangsa Indonesia, mari kita perhatikan. Bagaimana kalau sudah umat ini ragu-ragu dalam ibadah? Bid'ah senjatanya untuk membuat ragu-ragu. Mau apa Anda? Dibuat ragu-ragu? Ya hati-hati. Usolli pada bid'ah. Nah, bingung kita mau ibadah. Coba. Saya ulangi cerita pemirsa. Kenapa proklamasi tanggal 17 Agustus. Jangan lupa Anda. Jangan lupa para pemirsa. Tanggal 17 saat proklamasi itu adalah saat bulan apa? Bulan Ramadan. Saya ulangi lagi. Saat
proklamasi saat itu tanggal 17-nya adalah tanggal 17 Ramadan. Harinya hari Jumat. Sama cek apa yang dilakukan mereka di hari Jumat. Maksudnya yang anti kiai yang memerdekakan bangsa ini tadi. Apa? Membid'ahkan. Sampean wiridan dibid'ahkan, sampean maca Yasin dibid'ahkan malam Jumat. Mas. 17 Ramadan, hari proklamasi, itu nuzulul Quran. Hari Jumat itu kegiatannya para NO1. Nah, kalau NO udah ngerti ya, NO1. Biar ngerti, Pak. Dan biar sadar bangsa ini supaya tidak ikut-ikutan mendukung bid'ah. Tanggal 17 Ramadan, itulah para kiai ya ingin membuktikan hasil munajatnya kepada Allah sehingga harus merdeka tanggal 17. Adu mustajab kalau Belanda katanya para kiai. Loh, kok sekarang yang memerdekakan dibedakan? Mau diambil, mau diminta, nah, mau diambil seperti dia membuat sejarah Wali Songo. Malah pemirsa, kemarin keluarga Sunan Derajat bilangnya, wah, ini makanan yang po ini gitu. Ini keluarganya Sunan Derajat, Mbah Pur, yang diikuti oleh ribuan pengikutnya. Mbah Brumbun yang dari Kalimantan, wah, ini mintanya ini burung terbang itu nih. Di Kalimantan itu ada manusia bisa terbang. Mau kemana perginya? Nah, itu pimpinannya Mbah Brumbun. Saya tidak ada ngomongkan kekuatan. Karena kita sama-sama organisasi yang tidak didukung oleh siapapun. Kecuali pemerintah mengerti kebenaran itu ada di mana. Ini saya sampaikan. Sekarang orang mau wiridan Jumatan, bandingkan. Kalau orang Jumatan NU, hadis Rasulullah jelas. Ya. Orang yang datang hari pertama, di baris pertama, gitu, dapat unta seperti kurban unta pahalanya. Kapan? Baris pertama jam 8, jam 9. Ini pemirsa. Mari kita. Sudah bukakah masjidnya mereka jam 9? Inilah. Para kiai, para ulama, para wali, para sudah nyambung ke saya semua. Mulai dari Banten, Bangkalan. Itu pemirsa. Jadi mari kita bersatu padu NU untuk membela. Kalau sudah ya administrasi kenegaraan yang bernama proklamasi dengan gambarnya proklamasi sudah diganti, apakah sah negara Indonesia masih? Ini yang perlu dipertanyakan. Kalau sudah mau direbut oleh dengan cara-cara lain, walaupun cara-cara damai, tapi sejarahnya diganti, kira-kira sah negara. Mari jangan kita di samping menghadapi corona, menghadapi narkoba, menghadapi kejahatan, yang paling penting menghadapi kenegaraan. Status bangsa ini kalau sudah berubah akan tidak mendapat pengakuan dari bangsa lain. Mau jadi apa kita? Itu para pemirsa. Jadi kita sampaikan di sini
apa yang didengung-dengungkan oleh namanya hadis bid'ah. Tentang bid'ah ini saya akan menyampaikan kajian bid'ah ini menurut ilmu tauhid. Bukan ilmu tauhid yang saya maksud tauhid saya, tapi tauhid dalam kajian ilmiahnya. Itu pemirsa, supaya ya di sini supaya sampai tahu hadis-hadis yang saya bawa dari beberapa sumber, bagaimana hadis bid'ah itu pada hakikatnya. Ini akan nanti gimana diputarnya. Ini pemirsa supaya bos kacamata ini. Jadi hadis ini oleh rawi-rawi yang lebih mengkaji, maka berubah kita begitu. Apa yang iki nggak mudah kita ini sih gitu. Benar. Benar badan salah ya. Sementara pemirsa kita dulu, kita cari dulu anunya. Nomor untuk bid'atin aku lagi kena tak boleh Pak. Kok ngomong sih? Apa sih berarti? Benar. Ngomong apa nih udah tanah ya? Apa banyak deh? Nomor telur. Ini nomor.
Loh, hati sih kok dipedoti, Bor. Kita bagi, Bor. Loh. Kok dibuang hati sih, Bor? Ini, Bor. Iki loh. Wakola Abdullah bin Umar itu anu mah kola mau kupon kan sih mana gini bang. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Tiga bar. Hah? Pak yang tidak tolong bang. Aduh, sangat karuan. Iki loh, niki orang tambahan ya. Loh. Loh. Ini ngono. Ini. Nanti kan kita bikin perubahannya. Ya Allah, tiga. Loh, tutup keluar. Dia. Tekan dia. Ya jelas lah, kairu rotong. Ayo, kabeh ngono. Berarti benar salah tutup. Bisa banget, yang rapi bang. Yang kena yang muni ini gini. Aku mau dikubutin. Wah, benar begini. Begitu loh. Aduh. Ya Allah, tuh kejadian. Apa bapak dikit baru? Kok kayak ngono baru? Hah? Hah? Apa? Dari robot ketiga. Ngono. Ya aku baru tiga. Aku baru tiga mana? Hah? Nanti kalau kita demam. Ada. Iya. Hilang dipotong. Itu seringnya diaplikasikan yang pernah itu kemarin 200 ribuan.
Itu ada yang ngomong. Itu betul. Pemirsa, mohon maaf ada saran teknis. Saya sampaikan tentang status hadis bid'ah. Alhamdulillah ini ketemu. Saya sampaikan hadis yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi hadis ini banyak yang merawikan. Hadis ini sebetulnya sudah batal demi hukum. Ini saya sampaikan dari rawi Ahbirna Al-Husain Muhammad Ahbirna Muhammad Ibnu Ahmad dan seterusnya. Itu ada di bukunya An-Nafi'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah kullu bid'atin dolalah. Terusannya itu wa in ra'ahan nasana rawahu ba'dul a'immah mauqufan ala Ibni Umar. Jadi hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis di bawah derajat hadis dhaif. Setelah hadis mursal, hadis mauquf. Nah, kenapa hadis ini disebut hadis mauquf? Nanti saya jelaskan. Sementara ini saya jelaskan lewat terangan saja. Hadis ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa hadis ini adalah hadis mahsus. Mahsus kepada orang-orang tertentu. Kenapa hadis ini bid'ah? Kenapa hadis bid'ah ini dikatakan hadis mauquf? Karena hadis ini adalah hadis politik, Pak, di saat itu. Hadis yang digunakan Ibnu Mas'ud ya, untuk menyerang lawan-lawan di saat itu. Maka Ibnu Mas'ud setelah itu orang-orang itu sadar, hadis ini dicabut, namanya mauquf. Nah, sekarang kalau hadis ini dikembangkan, nah, yang hadis yang sudah dicabut itu dikembangkan, berarti hadis itu tidak ada sudah. Jadi setelah Ibnu Mas'ud ini adalah sekretarisnya Rasulullah yang disuruh untuk membuat sebuah kias ijma, itu Ibnu Mas'ud yang kemarin sudah saya jelaskan di bab usul fikih. Jadi para pemirsa, para rekan-rekan yang sangat gemar sekali terhadap bid'ah, ini sebetulnya hadis ini hadisnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah orang ahli sunnah wal jamaah, orang NU, menggunakan hadis ini untuk mengendalikan situasi dan kondisi supaya kelompok-kelompok yang selalu melakukan satu extraordinary terhadap ajaran Rasulullah. Nah, setelah mereka tidak melakukan, ya Mas'ud bilang di sini sudah tidak ada fungsinya hadis ini. Lah, kok celakanya kenapa hadis ini diserahkan pada orang yang membuat? Tidak kebalik Anda ini. Anda tidak tahu riwayatnya hadis, kok tahu-tahu di? Ini kalau ada dulu, maaf, ini barang gaib ya. Ada entah itu akik, entah itu senjata keris ya, yang bukan menjadi apa? Riadohnya, bukan menjadi yang diamanatinya ya sohibnya lah katanya begitu. Sohib itu milik, bukan sohib itu kontrol. Maka keris ini kalau digunakan balik ngantem orang yang itu. Salah satu contoh kejadian di sini. Ada orang yang mencuri barangnya Pak Yai dulu. Ya, tidak bisa dibawa pulang, munjang-munjang di tempatnya. Nah, kenapa? Barang itu barangnya Pak Yai. Lah kok diambil? Lah seperti ini. Bid'ah ini barangnya NU.
dia mau diserahkan kepada AN, ya munyang-munyang tidak jelas. Sama dengan ini pemirsa, para teman-teman yang memalukan. Kalau saya terangkan begini, peringas. Oh salah toh kita ini gitu kan. Ayo, sampai tidak usah ini kebiasaannya mereka. Saya ngomong begini didengarkan, tapi yang diserang itu santri di depannya, di pendiri-pendiri itu. Loh, ini yang ngomong saya kok yang diserang sana? Nah, ya sini lah. Apa gitu gimana gitu. Itu loh. Gak usah. Ini bukan rebutan juara apa petinju. Ini rebutan bukan rebut Islam mau direbut terus sampai bawa pulang. Terus orang itu udah keduman. Bukan begitu ceritanya. Emangnya rebutan warisan? Bukan. Kalah ya kalah. Umpamanya kalah. Sabarnya lagi 3 kali umpamanya kalah. Kan begitu. Kalau sudah ngomong 3 kali itu ya tidak mungkin kalah. Ya, ini pemirsa. Jadi di sini sudah jelas. Dari yang diriwayatkan oleh yang kemarin, ada riwayat lagi. Nah, kalau ingin tahu hadis ini dimunculkan tahun berapa, itu setelah hadis yang pertama oleh perawi itu. Artinya hadis itu sudah dimansuh yang pertama itu. Lah kok jinggung? Sudahlah, Anda ayo taruhan dengan saya kalau ada yang katut orang-orang. Allah akan mempertahankan. Allah akan mempertahankan ajarannya. Ya, itu. Paham kira-kira zaman. Ini loh, jelas. Di sini ya. Saya buka siapa pengarangnya, anunya kitab ini. Ya, itu muncul. Nah, kitab ini dikarang, namanya kitabnya Zimmil Kalam wa Ahlihi. Hinanya ucapan-ucapan mereka dan kelompoknya. Loh, yang ucapkan itu kan mereka. Palanya banyak dia bro. Kulo niki ribuan kiai. Ya. Mulai dari mana sampai kemana lupa saya. Tapi yang jelas resminya saya pada waktu muktamar NU 85 yang waktu Gulkan Gusdur itu, alhamdulillah para kiai As'ad almarhum itu saya dipertemukan dengan seluruh kiai yang ikut. Bukan ikut muktamarnya, namanya munas ulamanya, khusus para yainya itu. Kalau itu, nah, nggak pernah ngomong kan Kak. Kalau begitu nanti itu bid'ah terpilih. Lah ya benar cerita nih, yang kalah tidak bid'ah, yang menang ya nggak karuan nggak ceritanya begitu. Jadi di sini itu judulnya kitabnya pemirsa. Siapa pengarangnya? Nah ini Abu Ismail Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali al Ansori al-Mahrawi. Kapan meninggalnya? 485. Nah, ya 100 tahun sebelum nenek moyangnya bid'ah itu lahir. Siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah lahir 585. Ini ngomong sudah dimansuh hadis itu. Ini ngomongnya 100 tahun sebelum lahirnya yang ketono ini. Ini saya kok begini tak pegawaian saya, ya. Membenahi orang-orang. Ya Allah, saya sampaikan Anda tidak sesat.
pemirsa yang tidak NU, Anda tidak sesat. Cuman pengetahuannya Anda kurang, nggih. Maka lanjutkan ngajinya. Kalau Anda sayang sesat, tidak ngaji kan? Ya kan? Itu buka HP saya itu, HP teman saya itu. Itu telepon ke saya. Ya kiai, setiap malam telepon saya. Mana man? Nah. Kau tidak usah khawatir. Dilihat itu di medsos. Lihat itu, hati-hati itu gambarnya Pak Kapolri. Ya? Ada di medsos itu, lihatan itu. Gambarnya Pak Kapolri akan mengadakan operasi terhadap orang-orang. Ya itulah, dibaca itu ada itu. Gambarnya Kapolri dan Pak Kapolri. Ada itu di medsos itu. Ya. Selanjutnya, nah, siapa sebetulnya yang bid'ah itu? Saya tidak akan disampaikan, Mas. Ini di sini ada. Yang dihantam oleh Ibnu Mas'ud ini siapa? Yang dihantam oleh Ibnu Mas'ud ini. Jangan ngomongkan rawinya. Ya. Rawinya itu dari Al-Haris kemarin itu, Al-Irsad, Al-Irbas. Irbas itu ya jangan melawan Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sekretarisnya Nabi ya. Masa ada melawan Mas'ud? Hah? Lah gendeng lah. Sama kamu pertanyaan Irbas. Irbas ini apanya Mas? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini loh sekretarisnya Nabi. Yang Quran itu motong. Gimana lah? Orang tidak ngerti sejarahnya. Itu pemirsa. Jadi di situ disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah, ya orang-orang yang melakukan bid'ah di sini sudah disebutkan adanya hadis bid'ah. Di sini saya sampaikan kitab ini, saya tunjukkan dulu pengarahnya sampai biar pengarahnya siapa. Nah itu muncul di kitab sampean situ. Nah tuh hampir sama tadi, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Usman Ibnu Qaizan Ad-Duhni meninggal 7458, 100 tahun lagi sebelum Ibnu Taimiyah lahir. 100 tahun Pak, nggak temeh itu. Beliau ngomong apa? Nah ini di sini disebutkan pemirsa, summa bayyana ahli asar at-tafriq bainal bid'ah asyariyah wal bid'ah al-lughawiyah wa naqala al-kalam sapa al-Imam Asy-Syafi'i bi taqsim bid'ah. Imam Syafi'i membagi bid'ah. Jangan tulisannya yang diomongkan. Kalau sudah Imam Syafi'i taqsimul bid'ah, membagi bid'ah, jangan bukunya yang sampai pegang. Imam Syafi'inya ingat lahir tahun berapa? Hah? Imam Syafi'inya di perut tahun berapa tahun? Imam Syafi'inya dekat dengan siapa? Imam Syafi'inya keturunan ketiga dari Kanjeng Rasul. Mau sampai itu dengan pendapat-pendapat, mau ngomongan Bukhari, ngomongan Hadis. Saya sudah sampaikan sekali lagi. Nah, saya sampaikan lagi. Yang tahu hadis ini, dhaif, hadis ini hasan dan lain-lain, bukan Imam Bukhari. Yang tahu Imam Syafi'i. Makanya apa? Imam Bukhari diberi saja
hadis selain hadis mutawatir, hadis marfu, hadis masyhur. Maka yang didumakan Imam Bukhari hadis sahih. Kok gitu? Kok diakali? Loh, yuk karena Imam Syafi'i gurune. Wong ngerti kena kabeh akhir dadi akhir. Hah? Didukar koyo wong gak ngerti Imam Syafi'i. Ya. Ada hikmahnya semua. Di hadisnya Imam Bukhari gak ada hadis marfu, gak ada hadis mutawatir. Semua hadis sahih. Dan apalagi di bawahnya, apalagi hadis ini, Imam Syafi'i dengan entengnya membagi bid'ah. Loh, kok ada orang yang belum lahir, saya katakan belum lahir aja, gak ada bid'ah dibagi-bagi itu. Loh, dan di sini Imam Syafi'i membagi ya, pintar sampai ya. Nanti kuyuk kodok sampean. Hah? Gak ada bid'ah dibagi-bagi itu. Yang bid'ah. Kelas apa itu? Kelas 0 apa kelas TK? Hah? Mana tuh? Hah? Imam Syafi'i yang punya segala-galanya. Taksimun jangan-jangan terjemahan kitab nanti. Ngerti taksimun ini. Ya, ini dibaca. Itu kitabnya tadi. Ya, sudah ada di HP sampean. Ya gitu. Summa bayyana Hota kauli mangkola. Nah, adik yang Syafi'i ini saya jelaskan. Ayo, ben pinter sampean. Motone sapa ora yo? Summa bayyana. Imam Syafi'i menjelaskan. Imam maf'ulnya hota kauli mangkol. Nah, ya bingung sampean. Ya? Keluputannya apa? Bahasa Indonesianya? Kegoblogannya leh. Orang-orang yang berpendapat innal bid'ah ya. Nah, jelaskan Imam Syafi'i. Loh, kok ono Imam Syafi'i? Loh ya ono loh Imam Syafi'i setelah Nabi kok. Hadis keliaran tuh tahu. Makanya jelaskan Imam Syafi'i. Apa itu innal bid'ah manuhia ma katanya mereka. Orang yang ngomong al bid'ah ya manaha anha li ainiha wa ma lam yurad fihi nahiya la yakunu bid'ah wala sunnah. Orang kata yang Syafi'i, orang itu tentang bid'ah itu menjelaskan bid'ah itu katanya Imam Syafi'i si goblok tuli gitu loh ngaraninya. Itu dulu Pak, bukan sampean Mas, bukan sampean. Dulu jawaban Imam Syafi'i itu disalahkan Imam Syafi'i, nggak ada yang bantah. Mana ada kitab lain yang bantah Imam Syafi'i? Di sini bunyinya apa? Orang itu bakal berpendapat manuhia ana, apa yang dilarang dari bid'ah li'ainiha karena hakikatnya bid'ah wa malam yurid pi, dan apa yang diharapkan di dalam hukumnya nuhia layakun bid'ah wala sunnah. Nah, ini saya jelaskan. Ini kata-kata ini sulit sekali. Tak kira kalau saya jelaskan setahun tidak ketemu teman. Nah, saya cepatkan aja. Jadi yang maksudnya hukum yang dilarang di dalam bid'ah karena bid'ahnya itu, dan hukum yang tidak disebut di dalam hukum itu tapi dilarang, tapi tidak ada, tapi dilarang, maka tidak disebut sunnah dan tidak disebut bid'ah. Lah bingung. Nah, saya ulangi Mas, yang dengan bid'ah ini. Orang kiai tidak dengan bid'ah. Kalau doyan itu biasanya bahasa Banyuwangi, bahasa apa? Dimakan kalau doyan nggih. Berarti cangkem. Nah, yang doyan itu sampean. Ini dengarkan Imam Syafi'i ngomong, bukan saya. Kalau saya salah menjelaskan, ayo ilmu alatnya sampai di mana kan gitu. Jadi manuhia anha
Ini katanya ahli bid'ah ini. Ini Imam Syafi'i yang menjelaskan, disalahkan. Penjelasan orang bid'ah, orang bukan ahli bid'ah. Ya adanya pendapat bid'ah itu yang sering mengatakan begitu. Dia mengatakan, kata Imam Syafi'i, manuhiya anha li'ainiha. Apa yang dilarang di dalam bid'ah itu karena bid'ahnya. Tapi apa yang tidak dimaksudkan di dalam hukum, ya, hukum yang dimaksudkan dalam hukum, yang hukum dilarang, tidak ada bid'ahnya dan tidak ada sunnahnya. Ini terus bagaimana? Bingung ngarep dewek. Jadi sebetulnya, contohnya orang ke kuburan, contohnya yang jelas sekarang. Jangan ziarah wali. Nah, gitu ya. Jangan ziarah wali. Oleh bingung mereka. Hah? Harus nyolong raiso. Jangan ziarah wali. Tiba Pak Maksum gak tahu ziarah wali, kuburan wali ini dipindah ning gore. Dia la ilaha illallah. Kuburan wali di sini mana? Dipindah di tempatnya. Tiba itu dicolong nih wali ini. Nah, artinya apa, Pak? Dia melarang tapi doyan kan gitu. Apa istilahnya? Ngomong tapi doyan. Gitu loh. Ini yang dimaksud Imam Syafi'i. Loh, kok begitu? Ya, salah sendiri, salahnya sendiri. Dilarang sendiri, dilanggar sendiri. Kok jadi masjid sendiri saja kan gitu. Bingung. Ini Imam Syafi'i. Kira-kira menang kalau Imam Syafi'i pendapat yang ini. Loh, pendapat Imam Syafi'i benar ternyata. Hah? Gitu loh. Ini belum saya jelaskan yang lain. Tidak mari. Lalu Imam Syafi'i menjelaskan. Wa bayana ma yalzamu hadzal qaul min ta'lil ta'til makna qauli sarakul bid'atin dalalah. Sekarang Imam Syafi'i menjelaskan. Wa bayana ma yalzamu hadzal qaul. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ucapan itu? Bila mentaklili makna qauli sallallahu alaihi wasallam. Apa bingung dah? Enggak ketemu dah. Nah, makanya di sini Imam Syafi'i menjelaskan, bukan sampean Mas. Wa asyara ilal bidayah duhuril bidah. Nah, sekarang Imam Syafi'i dalam kitab ini. Tadi kitabnya sudah saya jelaskan ya. Sudah. Kitabnya sudah tadi. Jangan-jangan nanti tak sembunyikan seperti mereka. Belum. Kitabnya At-Tamasuk bisunani wa takhdir minal bidah. Nah, ini tadi sudah gitu ya. Ayo Mas, sampean wis ngaji iki enggak? Nah, lalu yo melo ae lah ben ruwet. Nah, Imam Syafi'i ila bidayatin kepada Rasul. Imam Syafi'i sekarang menunjukkan siapa pemula eksploitasi yang mempirakan bid'ah ini. Cara bahasa sekarang Mas. Jangan-jangan sampai tidak bisa memaknai ini. Siapa yang mempopulerkan? Nah, yang pertama mempopulerkan bid'ah dijawab oleh Imam Syafi'i. Yang hati-hati ini. Yang hati-hati. Nah, siapa? Di situ ada sudah. Ada. Mana Pak? Ya itu. Nggak ada. Udah bisa bocah. Ayo. Wa anna awwaluha bid'ah. Wa anna awwaluha, orang yang pertama-tama melakukan viral bid'ah. Ngerti viral? Zaman sekarang ngerti viral? Nah, dan agar ngerti orang tahu dulu TV. Yang pertama, bid'atil huruj. Huruj ini bukan ajaran huruj sekarang itu. Sekarang huruj sekarang ini kan niru yang dulu. Apa huruj? Khawarij. Siapa Khawarij? Orang yang keluar dari zaman Rasul, zaman Sayyidina Umar, orang yang anti pemerintahan Sayyidina Umar dan sahabat namanya Khawarij. Itu ahli bid'ah yang dulu. Siapa ini? Siapa itu? Orang yang kalah
Pres. Hah? Loh, apa namanya? Kan jelas urut. Saya jelaskan urut. Yang kedua, Suma Robdin. Dulu ada namanya Robidoh. Namanya kelompok, ada 9 kelompok. Kelompok Robidoh. Yang kedua, Watokni pesahabah. Orang yang geding kepada, geding ngerti geding. Mangkal kepada sahabat. Ini orang yang menggembor-gembor, apa? Gembor ngerti nggak? Memviralkan, ya. Memviral-viralkan bid'ah. Siapa yang anti sahabat? Apa NU? Hah? NU? Kok NU diarang? Kualik. Aja kualik, uteken kok kualik ini. Nah, imannya enggak. Ayo Mas, dibenarkan. Ini data yang ditulis tahun 748. 100 tahun sebelum lahirnya Mbah Ibnu Taimi. Mari. Yang ketiga, Bid'atul Qadariyah. Jadi orang-orang yang 9 Qadariyah, Jabariyah pada waktu itu, itulah pengembang bid'ah. Siapa yang ngomong? Ahli sunnah. Siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa yang ngongkon? Sayyidina Umar. Ya wes. Maksud kok wani lho. Wah, ini siapa sing wani karo sing ngongkon? Hah? Loh kok aneh sekarang? Umar ngongkon Ibnu Mas'ud. Umar ngedegaken yang mendirikan sholat taraweh 3 lekor, apa 3 lekor madurane? 3 lekor. Loh kok malah Umar diarani bid'ah? Wong NU diarani bid'ah? Nanti akan saya tunjukkan. Umar ketem-ketem terhadap bid'ah yang disuruh anaknya Ibnu Umar. Kon ngomong. Ngoten Mas. Para pahlawan. Apa? Para pahlawan Islam. Bahasanya apa? Kebedugan. Hah? Terus wal Jabariyah, wal Jahmiyah, wal Tasbiyah. Tasbiyah ini siapa? Ini. Summa dzakara bid'atil haramiyah. Khurramiyah. Wal Qurtumiyah. Wal Quramtiyah. Itu ini yang ngomong, kembali lagi saya jelaskan, yang ngomong Ibnu Mas, yang ngomong orang ahli sunnah wal jamaah, yang ngomong orang kok malah orang itu dong. Kembali lagi, iki waconen ya, biar tahu sampean. Nanti kalau ini dibawa ke pengadilan, data ini saya bawa ke pengadilan, mereka nuduh saya, bukti sejarahnya mana? Waconen dewe. Karena lengkung kejaksaan nih. Saya nggak murah jadi bang, rek. Nah, wa ta'lil syar'i wa an bid'atan. Ta ini ibata ini minal bid'ah mafurah. Udah para Mas. Ini para kaum Nahdiyin, para kaum santri, seluruh jamaah saya adalah santri saya. Nah, yang sudah saya jajahi kemarin. Ini summa bayyana al-muradu bi qauli sallallahu alaihi wasallam, katanya Umar ini. Man sanna sunnatan hasanatan. Wa takaro amsilatan lisunnatil hasanah. Wa ukhra lisunnatis sayyi'ah. Wa timmiman lam yubarik bainahuma wa audah.
Ini mas, ini engtono mas, engtono. Rasulullah mansana sunatan hasanatan. Siapa yang melakukan sunatan hasanatan. Hasanatan ini ada. Sekarang hasanatan ini bahasa apa? Kira-kira ngerti enggak? Hasanatan ini lakobiyah. Mingkuli torikil najiyah. Apa torikil najiyah? Ya yang bisa menyelamatkan, namanya hasanah. Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkan? Katanya orang, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun berguna, asal menyelamatkan. Loh, kok sampai rotan sampai bid'akan, akar sampai bid'akan? Kentel sampai kok, banjir. Hah? Nah, jadi Islam itu yang penting selamat. Kalimatnya itu aslama yuslimu islaman. Ngerti enggak maksudnya? Makanya nama itu abadi dari Allah sampai kepada Nabi Isa besok. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Islam ini belum agama di situ. Yang mengatakan agama Islam itu serayat itu, Mas. Yang hati-hati. Hah? Sampai kalau tidak tahu asbabun nuzul, terus tidak tahu namanya, kalau bahasa Indonesianya, lokasi. Namanya zamanun nuzul ada, waktu nuzul ada, makanun nuzul. Loh, ini menentukan hukum. Sampai orang tahu ngaji nuzul-nuzulan. Isane nyundul-nyundul koncone. Nah. Ayo, sampean debat dengan saya, pinter-pinteran dengan saya tentang ulumul Quran. Saya puluhan ribu kitabnya. Nah, saya pahamkan. Mulai dari Burhan, Itqon, itu, Inala, sudah ketemu zaman. Hah? Saya tanya sampean. Zamanul nuzul idaja Rasulullah apa sama dengan makan nuzul? Hah? Saat turunnya, waktu turunnya alam taruh kaifa, waktu turunnya dan tempat turunnya apa sama yang menerima dari situ? Lah ketemu nama. Terus apa maksudnya? Yang hati-hati. Idza ja'a Nasrullah ini turunnya sebelum Rasulullah ada. Jangan ngawur. Urwe ikrotok. Coba. Idza ja'a Nasrullah ini turun kepada siapa saja. Ya. Tapi bukan namanya labdiahnya ayat, tapi adalah hakikatul ayat. Ini hati-hati. Islam boleh diganggu, Islam boleh dirusak. Islam tidak ada yang punya kekuatan untuk untuk mempertahankan. Sudah berapa tahun Islam oleh Allah, yang hati-hati, diuji sudah 17 kali. Perangnya Rasul ini mempertahankan Islam karena diganggu oleh sahabat 45, sahabat 40 ada di depan. Utuh. Naik bleset kena panai orang. Apalagi sahabat 4, sahabat 40, sahabat 4, apalagi Kanjeng Rasul. Itu yang didatangi Daksur. Pedangnya Daksur itu panjangnya kelapa kurang panjang, tingginya kelapa itu kurang panjang. Ya Rasul panjangnya segitu memang. Mau disigar mulai dari kuku sampai sudah diangkat, mau diangkat, pas dibacotnya kurang sekilan, berhenti pedang itu, man. Ngerti sampean penyebabnya? Yang namanya dongeng.
Itulah Islam, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Hah? Alias kalau kita mau selamat, mari wa'tasimu bihablillah wa'tasimu ai'tisam bidinillah. Oh juga dolani baru bono dewe, hah? Gadolan santun ditegur, bubar. Orang genah. Sampai mau mereteli Islam dengan bid'ah. Loh, tadi sudah saya sebutkan ya. Mau kok selesai bid'ah di sana, selesai. Ini yang kena bid'ah. Kalau sampai masuk kelompok ini, ya sampean juga berarti itu. Loh, kami tidak ikut-ikut. Silakan Anda melakukan bid'ah, biarlah. Uang hadisnya bid'ah, mau kok. Perkara Anda mau melaksanakan untuk menghancurkan negara, ya itu urusannya aparat kepolisian, bukan urusan orang NU. Jadi begitu pemirsa, ini yang hati-hati. Sama tadi sudah Rasulullah seperti itu, wa audah al murad. Maka lebih jelasnya yang dimaksud oleh Rasulullah, yang dimaksud oleh bid'ah di sini min qauli Umar radhiyallahu taala, nikmatil bid'ah, nikmatul bid'ati. Ada bid'ah yang nikmat. Sayyidina Umar guyoni yang orang. Kenapa bid'ah? Kenapa bid'ah? Dolalah katanya mereka. Kamu sih lengak ngeriku. Nanti ada ini, nanti ada. Tapi tidak tahu kapan. Ini sudah habis waktunya. Bid'ah. Sayyidina Umar, kamu bid'ah, dolalah. Ini bid'ah nikmat. Nikmatul bid'ah hadihi. Nah, bingung sampean. Hah? Sayyidina Umar yang tahu rohinya bid'ah ditantang orang. Al bid'ah itu dolalah itu diomongi. Pada waktu itu masa ngomong Sayyidina Umar, waktu itu yang ngomong Irbas itu. Nah, diomongi ya Sayyidina Umar. Nah, ini. Anda bilang bengen, Anda bilang apa-apa, bid'ah dolalah, Mar. Bid'ah itu dolalah, tersesat ya. Ente tersesat, saya tidak tersesat. Hadihi nikmatul bid'ah hadihi. Para pemirsa, hang sembahyang tawer 11. Iki lho rungokno. Loh, kok Umar wani ngomong gitu? Nah, tak lanjutkan ya, man. Biar gak bingung. Nggak usah dibahas, Pak. Sampai nggak usah bahas Umar. Itu dipirangkan di TV itu. Dijelaskan di TV itu. Di TV itu dijelaskan. Cerita Sayyidina Umar bentak malaikat. Di medsos diterangkan itu. Di medsos diterangkan. Malaikat datang marah-marah pada Umar. Maka ditanya oleh Umar, dibentak oleh Umar, balik malaikatnya. Hah? Kurang aja. Tidak tahu siapa saya. Kenapa kamu tahu? Nabimu siapa? Kamu yang tidak tahu kalau saya berteman dengan Muhammad. Lah bingung. Hah? Malaikatnya dibentak-bentak. Apalagi ini sudah ngomongan Umar, al bid'ah nikmatul bid'ah hadihi. Sampai bid'ah dolah. Lah, Umar ngomong bid'ah nikmatul bid. Tarung besok dengan Umar. Aku ramelok meh. Nggih. Aku ramelok meh. Malaikat ditakoni, sapa sing ngomong bid'ah dolalah? Endekno. Besok ngono Umar. Malaikat. Mah tak ceritani sampean nggih. Umar itu meninggalnya dibunuh oleh Abu Lu'lu. Sama tak ceritani. Kenapa dibunuh dulu? Ini jadi kongkon malaikat. Malaikat orang wani mate terbukti ning kuburan padha kabur malaikat. Benro sampean. 70 tusukan. Itu kalau diukur pedangnya itu lebarnya, ya habis jadi apa? Dendeng sahur. Jadi abon ya. Jadi abon Umar. Serang gregetan nih malaikat. Itu. Ijloke ora wani. Daputan Umar. Moh diseneni ya. Nah, mau wis kok tak tenang. Begitu meninggal dipendem.
wah mungkar datang. Tenan, mungkar tenan nih. Ya, hati-hati Mas. Umar ini banyak yang menjadi penyebab asbabun nuzul. Apa maning bid'ah reken bener Umar. Hati-hati, tak baleni. Yang ngomong bid'atun dolalah nanti lawannya Sayyidina karena Umar ngomong contohnya apa? Anda dengan tegas bahwa namanya apa itu? Taraweh itu tidak ada dasarnya, alias bid'ah. Saya tidak usah bahas sudah. Waktu itu taraweh 10-11 itu dengan adanya Umar taraweh 21 nggak ada yang berani taraweh. Karena bukan taraweh itu. Taraweh ya Umar itu. Loh. Ini Mas, apa biar tahu ya. Anunya itu jadi kenapa Sayyidina Umar mengatakan begitu berani? Kita ikut siapa? Nah, ikut sampean. Ya nyinyir lah. Nah, terus jangan balik lidah. Kalau begitu, ya anu saja, yang tidak anu tidak masalah. Dan loh, kenapa sampai sebarkan? Ini saya ikut Umar mulai dulu. Kenapa? Rasulullah perintah. Nanti ada ini. Iktadu man ba'di Umar. Abu Bakar wa Umar. Ikutlah kamu kepada dua orang. Namanya Abu Bakar dan Umar. Ngoten Mas. Niki perintah Rasul. Sampai dilarang hadis Abu Dawud itu. Sampai kok bilang jangan ikut kiai, ikut Rasul. Lah Umar ya apa terus? Nah, Umar ya apa kalau Abu Bakar? Sampai datang pada Rasul. Rasul, saya ikut sampean. Apa? Ikut saya. Orang lu gue, aku ngomong milo Umar. Ngoten Rasul. Jadi salah. Enggak, rokok gue ora salah. Diomongi. Ya. Begitu pemirsa untuk sementara, dan mohon maaf untuk yang tadi itu ada teknis. Dan sekarang saya akhiri, mari kita bareng-bareng pemirsa membaca Asmaul yang kemarin saya jajakan. Mari kita anukan bila Hadratiman Izazani ya kira-kira 3 kali aja untuk sementara peredamanya. Mari bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Maliyu, Ya Hamid, Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Hamid. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Qawiyu, Ya Waqiyu, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Hamid. Saya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.